Kan sampurasun Kamula amita Hai kawan Susi. Dalam memperingati Hari Tani Nasional, Susi Cek Ombak kali ini akan mengajak kalian semua mengenal seluk-beluk pertanian Indonesia, khususnya di daerah Pangandaran. Tetapi ada yang spesial di episode kali ini. Ibu Susi akan ditemani artis cantik, yaitu Prisia Nasution. Yuk, langsung saja kita lihat keseruan mereka. Pemirsa, kawan Susi, saya hari ini bawa keluarga saya untuk manen padi. Kenapa? Karena kebetulan kita kumpul keluarga. Di balik hikmah pandemi kita bisa kumpul begini banyak waktu dan saya ingin mengajari mereka tentang petani, kehidupannya, panen padi, dan lain sebagainya. Jadi hari ini saya akan bawa Nadine, katanya mau belajar apa Nadine tadi? Kondang. Gondang. Gondang. Musik yang pakai lesung itu. Jadi pemirsa, banyak kesempatan kita bisa melihat dan melakukan hal-hal baru. Untuk Nadine, pertama kali belajar gondang. Kenapa saya bawa keluarga saya ke sawah begini adalah juga untuk mengingatkan kita pada tanggal 24 September ini adalah Hari Tani Nasional. Dan rencana kita, tadi Mami kan ada bawa tamu dari Jakarta mau ngobrol di sini. Karena supaya sekalian kita semua sempat belajar panen padi. Nah, Nadine mau belajar gondang kan? Ya, sama Kesana, Alfi. Iya, siapa yang Alfi ke sana? Ini belajar manen sawah yuk, manen padi. Peraih penghargaan Festival Film Indonesia 2011 ini sudah tidak diragukan lagi dalam soal berakting, Prisia Nasution. Melalui Kopi Panas Foundation yang bergerak di bidang kemanusiaan, lingkungan, dan fauna. Ia mengajak semua orang untuk lebih peduli terhadap keberlangsungan makhluk hidup di sekitar. Melalui Yayasan Kopi Panas Foundation ini juga, Pia menggugah kepedulian awam terhadap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Ibu. Apa kabar? Sorry ya, nunggu ya. Bapak Bu sekalian tadi foto-foto juga bagus banget kayak wallpaper nih Bu kalau dilihat. Memang itulah pedesaan. Jadi kalau orang Jakarta, orang kota tuh bangga dengan apa? Dengan skyscrapersnya, kita bangga dengan Blue gunung, sky. blue sky, Udah nggak ada kan blue sky Bu di Jakarta. matahari, angin, segar, dan katanya lebih sehat. Iya. Kawan Susi, kita masuk ke segmen seruput kopi. Nah, Pia ada kopi, ngopi di suasana begini, wah yummy. Yummy, yummy. Bukan kemarin lihat di CV ya Pia kan, lihat baca-baca Google juga. Selain jadi seniman, you juga aktif melakukan kegiatan sosial yang sekarang dilakukan dengan apa namanya kopi panas ya. Iya. Katanya kopi panas ini juga menolong orang-orang dengan gangguan jiwa. Iya betul. Padahal kan orang gangguan jiwa ini banyak ditakuti. Iya. You bisa tertarik untuk membantu mereka, bagaimana ceritanya? Jadi intinya kalau dari awal nih Kopi Panas Foundation kita tuh isunya tuh maunya semuanya gitu, manusianya juga, hewannya juga, lingkungannya juga gitu. Tetapi untuk mau merambah ke yang lain, dipikir-pikir kayaknya manusianya dulu deh yang harus dibetulin. Oke. Lalu dari itu semua apa nih yang paling krusial? Sebenarnya mentalnya kita tuh harus dibetulin dulu, kesehatan jiwa kita dulu. Nah, lebih dari itu juga jadi kayak ini justru harus dibantu lebih karena ternyata panti-panti ODGJ itu banyak, hanya orang belum mengenalnya masih panti asuhan, panti jompo mungkin ya. Panti ODGJ itu orang masih nggak tahu. Jadi untuk nyumbang ke panti ODGJ pun nggak ada yang nyumbang gitu. Oke. Jadi susah hidupnya juga mereka. Luar biasa, kawan Susi, kita nih mendengar
anak muda seperti Pia yang memikirkan orang-orang dengan gangguan jiwa yang selama ini jauh dari perhatian. Dan kita berharap dengan sosialisasi yang dibuat oleh Pia nanti akan banyak lebih masyarakat yang peduli kan. Betul, gitu ya karena Pia, tingkat gangguan jiwa nih selalu meningkat juga Bu, apalagi pandemi begini. Oh, ini banyak yang depresi dengan kesulitan hidup hari-hari iya. ya. Oke. Nah, sejauh ini impaknya sudah apa nih? Kemarin-kemarin tuh kita juga punya program yang namanya Happy Sharing gitu. Jadi sebulan sekali tuh kita pasti mengunjungi panti. Selain kita kasih kebutuhan memang untuk bulanannya mereka juga, kita lihat panti-panti ini apa aja yang kurang, kita subsidi. Selain itu juga kita pasti ngajak orang yang belum pernah ke panti. Pasti kan sebelumnya gitu, Pi takut deh. Nanti kalau mereka ini apa segala bau nggak sih, kotor nggak sih, pasti gitu kan. Udah ikut aja dulu gitu. Nah ketika ikut mereka main, ternyata ekspektasinya tuh nggak separah yang mereka pikirkan gitu. Lalu mereka pulang jadi kayak, oh ternyata mereka menyenangkan ya, nggak seperti bayangan kita. Nah mereka pun akhirnya datang spread the news. Pemirsa, saya selalu percaya berbuat kebaikan untuk sesama itu juga memberikan kebaikan ke diri kita. Iya. Tadi kita dengar cerita Pia akan impaknya kepada mereka dan juga kepada yang melakukan, kepada Pia sendiri juga luar biasa. Dapat kegembiraan, dapat kesenangan, melihat hal-hal yang baru. Dan yang terakhir nih, tanya supaya pemirsa juga tahu cita-cita besar Pia tentang kegiatan membantu orang ODGJ ini apa? Sebenarnya supaya orang dengan gangguan jiwa nih juga diperhatikan sama lah seperti kita manusia yang nggak gangguan jiwa gitu. Karena orang dengan gangguan jiwa ini masih mungkin belum dikategorikan disabilitas sama orang umum. Padahal ini kan juga disabilitas hitungannya Bu, disabilitas mental gitu kan. Nah jadi mereka tuh dianggap nggak ada aja, nggak punya masa depan, udah nggak berguna lagi. Padahal mereka masih hidup gitu. Jadi semoga orang-orang dengan gangguan jiwa ini juga bisa diperhatikan sama seperti kita. Karena pasti kita semua tuh ada sedikit banyak gangguan jiwanya tuh ada gitu. Hanya mungkin belum sampai level itu. Emosi gitu. Kali ya, instabilitas emosi. Tapi kan itu leading to a bigger one kalau nggak ada saudara atau keluarga yang benar-benar ngerangkul kita gitu kan. Jadi kawan Susi tadi kita dengar cita-cita besar Pia ini dengan kegiatan kopi panas membantu para ODGJ ini adalah untuk supaya mereka mendapat recognition seperti para pemilik disabilitas. Dan Pia percaya bahwa masing-masing dari kita juga ada semacam minor lah ya, keraguan emosi, kegalauan emosi. Tapi kali ya. Tahu nggak Bu? Pasti kalau ada. Ada. Datang ke panti nih perempuan-perempuannya mayoritas kenapa Bu gangguan jiwa? Kenapa? Pasti karena masalah hati. Patah hati, ditinggal cowok, ditinggal kawin, yang gitu-gitu tuh Bu. Tapi kalau saya boleh menyarankan untuk kawan Susi, jangan pernah biarkan hatimu patah. Betul. Karena tadi jadi ODGJ tadi. Betul. Nah seperti itu. Lalu tips gangguannya sedikit itu apa? Jangan anggap stres itu sebagai udah biasa gitu. Perhatikan juga kesehatan mental kita karena semakin dipendem itu bisa semakin memuncak suatu saat nggak ada yang tahu ujung-ujungnya suicidal ternyata gitu kan. Itu menakutkan sekali kalau sampai suicidal. Sering banget juga dan kita juga harus peka terhadap teman-teman kita yang biasanya suka ceria kok tiba-tiba murung gitu. Jangan malah ditinggal, jangan dijudge tapi kita temenin dan tanya kenapa butuh temen ngobrol nggak atau apa gitu. Suicidal tendency juga bisa. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih juga, Bu. Udah kita berbincang tentang kegiatan Pia. Habis ini Ibu akan ajak kamu panen. Anak-anak Ibu udah di sana, ada Nadine, ada Alvi sama teman-temannya. Boleh. Itu kita panen bareng-bareng. Ini lalu, udah musim panen ya Bu? Iya, ini lihat tuh padinya sudah menguning gitu. Yuk, jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Amit-amitan susun kasun. Lo lihat mana hasilmu mana? Ibu. Iya. Oh. Tidak dari alis itu pegangan. Pesek.